Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk memuji, memuliakan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Mari kita mau menyembah Dia. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau mengagungkan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, katakan ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Ku.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, penyembahan, pengagungan kami. Dan kami percaya saat kami datang dengan segenap hati kami untuk memasyurkan nama-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang. Kami menaikkan syukur kami karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu dan berkat-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan sehingga kami boleh datang di tempat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan. Dan kami ucap syukur untuk kasih karunia anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami telah disucikan, dilayakkan, dibebaskan, dan kami diselamatkan. Bahkan kami diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang besar ini sampai saat ini yang boleh kami rasakan. Saat ini kami memuji menyembah-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja berkarya dalam hidup kami. Biarlah Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Engkau hadir melawat, menjamah dan memberkati kami semuanya. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh akan mengajar, membimbing, menuntun langkah hidup kami. Dan kami percaya kami memiliki berkat yang luar biasa. Setelah kami pulang, tidak seperti kami datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta, beracara dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita senantiasa menghadapi banyak tantangan, pergumulan. Namun kita punya satu Tuhan yang mengasihi kita, yang senantiasa menuntun langkah hidup kita. Tuhan menuntun hidupku. Kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku, berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku di malam yang gelap, benar di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuh, tuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku, berserah penuh.
hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku. Tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Saat ini sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita bersama-sama, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan, untuk kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, menyembah, muji dan memuliakan Dia. Kami sambut saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus, dan marilah saudaraku dalam ibadah ini kita mau konsentrasi khusus untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan mendapat berkat daripada firman Tuhan yang terus akan menuntun, membimbing seperti pujian ini dalam hidup kita, menaungi dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala, dan saat ini kita akan bersama-sama bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Saudara ada sukacita? Berikan salam kepada kanan kiri, katakan Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam hidup kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kita. Allah sumber kuatku. Kita akan bertepuk tangan, bersukacita dengan segenap hati menaikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Allah lah sumber kekuatan dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang megah, yang penuh kuasa. Tak terbayang kebesaran-Mu. Dialah yang memiliki hidup kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa,
Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dialah Raja kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Nanti singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan dikasih Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan pujian dari KPW Philadelphia dan KPW Efrata. Waktu kami persilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah dinaikkan. Biarlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati, pikiran kita untuk fokus tertuju pada sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan dengan pujian. Penuhilah hatiku, penuhilah hidupku. Biar boleh pujian menjadi pujian, persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan berdiri menaikkan pujian ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Hanya Kau Yesus, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Penuhi aku Tuhan, penuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu,
Terimalah hidupku Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberikan kami kehidupan, kesehatan, kesegaran tubuh roh jiwa kami, sehingga pada pagi hari ini kami diperkenan untuk kami beribadah, menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti akan kasih kemurahan Tuhan yang besar kepada kami. Urapi pikiran dan hati kami, untuk kami dapat menyambut firman Tuhan yang pagi ini akan kami terima. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, beri hikmat dan pimpinan-Mu, dimampukan untuk hamba-Mu menyampaikannya, sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, mengajar, menuntun, dan beri pengharapan, kekuatan bagi jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, sepenuhnya saat awal sampai akhir pemberitaan ini, kami serahkan kepada Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pemulihan, di mana kita dapat mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali kepada ayat yang kita baca, satu ayat dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Kita buka bersama-sama. Saudara perhatikan ayat ini, saya akan membacakannya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ayat ini dilatar belakangi di dalam Ayub pasal yang pertama, di mana sebenarnya Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Dia diberkati Tuhan secara luar biasa, kekayaannya melimpah, bahkan dikatakan dalam ayat itu dia menjadi orang yang terkaya, diberi keturunan anak-anak sampai 7 orang. Coba kita lihat bersama-sama dari Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, dan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak di dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian Ayub menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Orangnya setia kepada Tuhan, orang yang beriman penuh kepada Tuhan. Tapi pada suatu saat mereka menghadapi suatu cobaan, menghadapi musibah yang dialaminya, yaitu perampokan, bencana alam, ya, yang menimpa dirinya sehingga hartanya habis, dirampok, dan anaknya semua mati. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan demikian, dalam ayat yang ke-15, saudara perhatikan, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 17, sementara orang itu berbicara dengan orang-orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta mereka merampasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang 19 juga mengatakan, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu di ladangnya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan juga dapat mengalami segala masalah yang dihadapinya. Ya, orang yang begitu luar biasa kekayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan, tapi saudara bayangkan hartanya yang begitu banyak terkaya habis, dirampok, anak-anaknya kena musibah mati semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa ini istrinya shock, ya, menghadapi hal ini, sehingga istrinya berkata kepada Ayub, apakah dengan hal demikian engkau masih setia kepada Allahmu? Ya, hal ini saudara-saudaraku itu logika ya, biasa itu. Seorang istri yang demikian ini, biasa hidup yang berkelimpahan, sekarang menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Bahkan Ayub sendiri kena sakit yang parah sekali. Semua kudis ada di dalam tubuhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dalam keadaan yang demikian ini, Allah tetap melindungi Ayub dari segalanya. Ya, imannya semuanya tetap ditopang oleh Allah. Ya, ketika iblis mau membunuhnya, tapi Allah tidak memperbolehkan. Ya, justru Allah memulihkan semuanya ini dengan indahnya. Ya, Ayub dipulihkan tadi di dalam ayat 10 pasal 42, ayat Ayub dipulihkan, diberi berlipat ganda 2 kali lipat apa yang telah dilakukan. Kunci dari pemulihan ini yang pertama, Ayub tetap beriman. Itu kunci yang pertama. Kemudian Ayub setia kepada firman-Nya. Ya. Ketiga, pengharapannya kepada Tuhan tidak luntur. Terakhir dia berdoa kepada Tuhan. Doa terus dia sampaikan. Sudah. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23. Ini yang dilakukan Ayub
sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub mengatakan demikian, karena ia adalah Allah, tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Pencobaan yang demikian berat itu dianggap oleh Ayub sebagai ujian, yang artinya ujian itu akan selesai, akan lulus, akan mendapatkan ya hasil yang gemilang. Ya. Ada yang menguji aku akan timbul seperti emas. Ini iman yang ada di dalam Ayub dalam menghadapi segala ujian yang telah dihadapinya. Ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Dia tetap setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Dia tetap tidak berbuat dosa, tidak menyimpang dari firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 12, perintah-perintahnya dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan segala ucapan mulutnya. Jadi apa yang seperti disampaikan oleh Tuhan Yesus, firman-Ku, engkau tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Ayub, ini tetap disimpan oleh Ayub, diingat-ingat di dalam hatinya, dipegang teguh dan dilakukannya. Dia tidak melanggar firman Tuhan itu. Ya, walaupun dia mengalami segala macam ujian cobaan, ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah, tetapi ini yang dilakukan oleh Ayub. Ya, ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Terakhir ayat 14, karena ia akan menyelesaikan, perhatikan, apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal-hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang ada di benak Ayub. Semua firman, semua perintah Tuhan tetap dipegang teguh. Walaupun dia mengalami segala masalah pencobaan yang sangat berat. Ini pencobaan ini berat sekali, saudara. Iya, saudara. Belum tentu kita dapat menanggulangi hal ini. Ya. Ini sangat berat sekali. Bayangkan kalau hidup yang berkelimpahan demikian beratnya, habis, anaknya mati, saudara bayangkan. Sedangkan saya kehilangan istri saja sudah sangat berat sekali. Apalagi di 7 anak mati semuanya. Hartanya dirampok, istrinya sampai shock. Ya, maki-maki Ayub karena Ayub tetap setia kepada Tuhan. Itu sangat berat yang dialami oleh Ayub. Tetapi iman Ayub kepada Allah ini sangat kuat sekali. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Sebagai contoh bagaimana kita menghadapi segala masalah tantangan hidup yang tidak pernah habis. Bagaimana kita menghadapi. Kita lihat contoh daripada Ayub ini. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengakui imannya bahwa Allah itu Allah yang baik walaupun dia mengalami hal yang demikian. Kita buka di dalam Ayub pasal 42. Ya.
Ayub pasal 42, inilah pengakuan iman Ayub. Ayat yang kedua, 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu. Ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tetap dia memandang Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang punya rencana masa depan yang baik di dalam hidup Ayub. Ya. Dia mengatakan dengan imannya demikian. Ya, setelah dia mengatakan imannya demikian, maka Ayub berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya itu dia mendoakan semuanya, syafaat disampaikan kepada Tuhan, baru Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan ayat 10 yang kita baca bersama-sama tadi, dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Langsung ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupannya yang selanjutnya lebih dari pada dalam kehidupannya yang dahulu. Dia mendapatkan 14.000 ekor kambing, domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Juga mendapatkan seorang laki-laki dan 3 orang anak perempuan, kembali ya. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerhapuk. Sampai di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan terjadi kepada Ayub setelah Ayub mempunyai iman dan taat setia kepada Tuhan melalui firman-Nya, dan dia tetap mengaku imannya dan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin mengalami tekanan-tekanan hidup, baik itu sakit, keuangan, keluarga, mungkin mengalami kekeringan rohani yang tidak ada sukacita dalam hidup saudara. Kita tidak usah gelisah tanpa pengharapan. Sepanjang saudara masih percaya kepada Yesus adalah Tuhan, setia berharap kepadanya, maka saudara akan menerima pemulihan seperti Ayub. Amin saudara. Ya. Saya ingin cerita sedikit kepada saudara tentang diri saya. Ya. Pada tahun 1987, ya, saya belum menjadi pendeta, masih baru senang-senangnya melayani di gereja. Karena saya baru bertobat tahun 1984. Ya. Saya pada saat itu mengalami kemerosotan dalam hidup saya. Baik tubuh, keuangan, rohani yang sangat berat. Ya. Di mana saya sakit, ya, hepatitis B yang menjurus dalam dokter mengatakan kanker hati, dan akhirnya dokter tidak sanggup untuk menyembuhkan saya. Kita sudah dipanggil semua keluarga untuk bersiap untuk menerima keadaan yang buruk yang saya alami. Ya. Keuangan sudah habis, hutang saya banyak. Ya karena untuk pengobatan itu semuanya. Karena saya bekerja, tempat saya bekerja juga kolab,
bangkrut semuanya, saudara. Rohani saya menurun, saya tidak ada pengharapan lagi. Sampai waktu saya terakhir di Elizabeth, saya oknam ada di Panti Wiloso 10 hari. Saya minta pindah di Elizabeth 33 hari. Dalam akhir-akhir saya di Elizabeth, orang tua saya yang baru saja bertobat, ya, baru saya bertobat, melihat saya tidak tega. Dia membawa dukun, dibawa ke Elizabeth. Dia bilang saya bawa dukun untuk ikut ambil bagian dalam pengobatan. Saya bilang, jangan bawa masuk ke kamar ini. Iman saya hanya itu saja. Saya lebih baik mati di dalam Tuhan daripada hidup di tangan kuasa kegelapan. Jangan bawa masuk, Pak. Biar saya mati enggak apa-apa. Mati di dalam Tuhan. Iman saya hanya itu, tidak ada iman untuk sembuh, tidak ada. Habis. Itu yang saya alami. Akhirnya dokter bilang, Bapak di sini ketahanan tubuh habis, tinggal 25%. Padahal AID waktu itu rata-rata 50%, saya tinggal 25%. Lebih baik bawa pulang daripada di sini banyak penyakit, namanya rumah sakit. Bawa pulang nanti obat jalan dengan saya. Jadi bawa pulang bukan sembuh, tapi di keadaan sakit. Ya. Dalam kehidupan saya sudah tidak ada harapan lagi. Rasanya Tuhan berbisik kepada saya sebab untuk membaca Alkitab. Ya. Karena di dalam Alkitab itu banyak topik yang mengandung janji dan kuasa. Ya. Saya membaca Alkitab terus. Memang ada kebangkitan rohani dari diri saya. Ya. Kemudian saya agak pulih, agak baik. Saya mulai masuk dalam pekerjaan. Ya, pekerjaan waktu itu belum bangkrut, ya masih akan bangkrut. Setelah saya keluar baru bangkrut. Saya ketemu dengan anak buah saya. Ya, saya dalam pekerjaan karena saya jadi manajer teknik ya. Saya ketemu dengan anak buah saya itu bicaranya luar biasa, membangun iman saya. Terus saya ingin ketemu dengan pendetamu. Saya ketemu dengan pendetanya, saya berbincang-bincang. Saya diajari bagaimana orang beriman dan menerapkan iman. Memang saya waktu di gereja itu senang sekali sebelum saya sakit ya. Saya senang memberitakan Injil, senang sampai mendirikan gereja sampai 10 termasuk gereja ini. Ya. Sampai 10 dengan pendeta Sukirman itu. Ya. Sekarang gereja masih ada semuanya, termasuk Panuwangan, Puskemani, Porodadi, Sarirejo, semuanya sampai Somal, semua saya mendirikan, senang itu. Saya ikut LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa itu khusus untuk pemberitaan Injil. Mendirikan gereja itu 3 tahun saya mengikuti. Jadi masalah pengabaran Injil mendirikan gereja itu tak terbiasa. Makanan sehari-hari bagi saya waktu itu. Kalau di sini hanya pucang gading satu saja, karena menjadi gembala sidang, ngurusi gereja itu sangat banyak yang harus dikerjakan. Ya saudara-saudara, baru itu saya diajar bagaimana beriman dan melakukan iman itu.
Setelah saya mempraktekkan semuanya itu, membaca Alkitab, membaca buku rohani, semuanya menguatkan, ada pemulihan saudara. Ada pemulihan, ada kesembuhan bagi saya. Itu yang saya alami. Setelah saya sembuh ada 1,5 tahun mungkin ya, sembuhkan, saya aktif lagi ke gereja. Setelah itu baru saya ditabiskan tahun 90. Tahun 90 saya ditabiskan menjadi diakon. Tahun 92 saya ditugaskan di Trogomulyo ini, karena Trogomulyo ini gerejanya sudah amburadul, tidak keruan semua, kata pendeta. Saya sebagai ketua PI juga demikian, saya selidiki, sudah hancur-hancuran, ada perzinahan, ada korupsi, sudah tidak keruan lah gereja ini. Jemaatnya habis semuanya. Saya ditugaskan di sini untuk membenahi. Cuman itu saja sebenarnya. Ya. Tidak tahunya mengelola gereja ini tidak bisa saya seperti memberitakan Injilnya kesenangan, semangat dan sebagainya. Harus menghadapi dengan iman. Iya saudara. Permasalahan-persoalan saya hadapi dengan cara iman, bagaimana Tuhan menuntun saya. Ya. Sehingga gereja ini dapat terbentuk, terlewati dengan baik segala masalah. Ya. Dan saya disembuhkan sepenuhnya oleh Tuhan, ada pemulihan. Saudara-saudaraku yang dijadikan, dikasih oleh Tuhan, saya maksudkan, ya. Dalam suatu pencobaan, permasalahan hidup semuanya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sebenarnya adalah ujian, seperti apa dikatakan oleh Ayub. Bagi kita untuk membentuk iman kita, supaya kita tidak bergantung harap dengan kegagahan kita, keberanian kita, kemampuan kita, kekayaan kita. Tapi kita dibentuk supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan supaya Tuhan yang bekerja sesuai dengan rencananya, kita hanya sebagai alatnya. Ya. Saudara tahu alat ya. Kalau tang itu tidak dipakai, tang itu tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Nah kita seperti itu. Kalau kita tidak dipakai Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya sebagai alat Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita mengalami berkat-berkat Tuhan, apa rencana Tuhan yang baik di dalam kita. Kita tahu ya, Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rencana Tuhan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Kita tahu hal itu. Ya. Supaya kita menjadi iman kita menjadi sempurna dan kita dapat menghadapi hidup ini dengan tenang karena kita mempunyai kuasa Tuhan yang selalu menopang kita, membela kita. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ketemu ya. Ayat 6 dan 7. Perhatikan di sini. Bergembiralah, 1 Petrus pertama, pasal 1, ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah saudara-saudaraku, saat kita menghadapi masalah pencobaan, ya, semua itu sebagai ujian bagi kita supaya memurnikan, mengangkat iman kita, dimuliakan oleh Tuhan, supaya kita dapat mengalami rancangan dan kehendak Tuhan yang baik. Kamu sebenarnya mendefinisikan pemulihan, arti pemulihan. Ya. Arti pemulihan adalah mengembalikan. Yang kedua, memiliki kembali. Ya, memiliki kembali. Yang ketiga artinya membawa pada kondisi awal, bahkan memperbarui. Itu yang namanya pemulihan. Tatkala kita drop, kita sulit melihat rancangan Tuhan. Padahal tujuan Allah untuk kita adalah tujuan yang baik, masa depan yang baik. Karena kita terlalu sibuk dengan masalah, ya, kita tidak mengerti akan rancangan Allah itu, tertutup. Ya. Kalau dalam Yeremia 1 katakan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan masa depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan. Di situ Allah mengerjakan rancangan itu. Dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Jadi rancangan Allah yang sempurna itu sebenarnya Allah sendiri mengerjakan itu bagi kita yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan adalah orang yang mau mendengar dan melakukan perintahnya seperti Ayub tadi. Ya, itu dalam Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23. Itu definisi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Dan saudara, untuk mengalami pemulihan, kita perlu memahami bahwa Allah memiliki segala sesuatu. Yang artinya Allah berkuasa atas segalanya terhadap hidup ini. Ya saudara, di dalam Mazmur pasal 24, ayat yang pertama, dikatakan demikian, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kekuasaan Allah itu mutlak. Semuanya, dari benda mati sampai rencananya, bagi kita semuanya. Karena Allah memiliki segala sesuatu, Dia mempunyai hak penuh, hak prerogatif. Bukan saat ini orang politik mengatakan demikian, untuk memberkati kita anak-anaknya yang berkenan kepadanya.
bukan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, itu. Saudara sendiri sebagai orang tua pasti memperhatikan anak saudara. Ya. Dan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak saudara. Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari setiap generasi sampai ke generasi. Dari Musa, Abraham, Yakub, dan sampai Paulus, dan sampai sekarang ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang saudara ingin dipulihkan terhadap hidup saudara? Sukacita, Daud pernah berdosa. Dia berzina dengan Batseba. Di situ hancur dia. Dirinya merasakan tidak ada sukacita, habis semuanya. Ya. Lalu dia datang kepada Tuhan, bertobat, dan minta kepada Tuhan supaya sukacita yang dari Tuhan itu dikembalikan. Ya. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal 51. Ya. Dia bertobat karena dia dengan akibat daripada dosa itu hidupnya tidak tenang, tidak ada sukacita. Dia sangat berduka sekali. Mazmur pasal 51 ayat 15 dikatakan demikian, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, pertobatan Daud. Dan baharuilah hatiku dengan roh-Mu yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu. Dan engkaulah aku dengan roh yang rela. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, energi, kekuatan itu muncul daripada sukacita. Sukacita itu datangnya dari Allah. Melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan melalui batin kita kepada hati kita. Ini kekuatan rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Di mana Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 26 di situ bahwa Roh Kudus membantu kepada kita untuk mengembalikan sukacita kepada kita sehingga kita dapat berdoa kepada Tuhan. Maka jika sukacita itu hilang dan dicuri oleh kuasa dosa dan kuasa iblis, maka kita akan menjadi orang yang lemah, tidak percaya, tidak berdaya, cemas, galau ada di dalam hidup kita. Ini yang akan dipulihkan oleh Tuhan sehingga kita mempunyai semangat kembali. Untuk kita hidup, untuk kita melayani, untuk kita mencari nafkah, semuanya
ada semangat kembali karena sukacita Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dilakukan, lain dengan orang yang bergembira. Gembira ini datangnya dari luar, saudara. Karena kesenangan, kita mempunyai harta, kita mendapatkan tahta, karena wanita dan semuanya. Ini yang dikejar oleh orang-orang dunia. Ya. Jadi bergembira itu tergantung pada situasi. Tetapi kalau sukacita itu, situasi apapun seperti Ayub yang Ayub alami, dia tetap ada sukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, ya seperti Ayub yang alami, itu akan sukacita itu akan tetap ada di dalam hatinya. Sehingga masalah yang datang seperti apapun, Ayub tetap kuat, tetap tegar. Tetap dia beriman kepada Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang masalah pemulihan masalah kesehatan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 107. Saudara, Mazmur 107, perhatikan ayat 17 sampai 20. Ayat 17 mengatakan demikian, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan sudah sampai pada pintu gerbang maut, hampir mati. Karena sakitnya. Perhatikan ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dalam sakit mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, jadi batin, jiwanya, perasaannya, rohaninya itu diselamatkan, disembuhkan oleh Tuhan, diberikan sukacita dulu. Diberikan ketenangan, sukacita itu. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya. Ya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, dari kematian. Firman Tuhan yang penuh kuasa itu menyembuhkan semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pemulihan dari Tuhan itu sangat sempurna sekali. Ya, dari tubuh sampai jiwa roh. Luka hati, jiwa itu paling parah dan paling berbahaya bagi kehidupan ini. Ini akan membawa orang sakit hati, stres, depresi, bahkan sampai masuk dalam rumah sakit jiwa. Inilah yang pertama-tama dipulihkan oleh Tuhan tadi. Ya, kecemasan mereka dipulihkan. Karena kecemasan ini, sakit rohani ini, orang akan mengalami suatu penderitaan yang tidak tara. Ya.
kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera seperti apa yang dialami oleh Daud tadi. Ini justru yang akan menjadikan sakit fisik yang tidak berkesudahan. Pentingnya hidup dalam sukacita itu. Tuhan tahu, itu yang dipulihkan Daud. Ya. Semua ini yang Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ya. Tuhan sembuhkan. Kalau dalam Yeremia 30, aku akan menyembuhkan dan mengobati lukamu. Coba kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-30. Ya saudara, Alkitab ini sangat sempurna untuk membawa kita. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17. Sebab aku, kata Allah, akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara membaca Injil itu, maka dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya. Semua orang yang sakit, yang kerasukan disembuhkan oleh Tuhan. Itulah karakter Tuhan bagi kita semuanya. Yang terakhir, yang ketiga, masalah keuangan. Saudara mau dipulihkan keuangan saudara? Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal ke-6 ayat 31. Dikatakan demikian. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan dan apa yang akan kami minum. Sebab apa yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi kamu jangan seperti orang dunia ini yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mau mencari Tuhan dan firman-Nya. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati kita semuanya. Asalkan kita mau mengutamakan Dia dan firman-Nya menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Dalam hidup ini kita harus berlandaskan, melangkah hidup kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang penting. Karena Tuhan Yesus mengajarkan agar murid-muridnya tidak makan uang haram.
uang haram itu bukan miliknya. Makanya waktu Tuhan Yesus suruh bagaimana dengan membayar pajak, murid-murid suruh bayar pajak itu. Itu bukan uang kita, uang negara itu. Kita harus tertib membayar pajak itu. Saudaraku, kita harus memakan milik kita yang dari Tuhan. Pajak itu milik negara yang harus kita bayar. Itu yang disarankan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu milik kaisar, berikan kepada kaisar. Demikian juga 1/10 itu milik Tuhan. Harus kita kembalikan kepada Dia. Tuhan memberi kita berkat itu komplit, saudara, sempurna. Memberkati kita roti untuk kita makan itu 90%. Yang 10% itu dikatakan firman Tuhan untuk kita tabur. Tahu kita tabur itu benih untuk ditabur itu supaya bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 9 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, ya ini Tuhan. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Ini seperti Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ya, kita harus mengembalikan perpuluhan itu sebagai benih yang kita tabur. Ya. Perpuluhan itu adalah benih yang harus ditabur, dikembalikan kepada Tuhan, bukan dimakan. Yang dimakan kita makan itu yang 90. Tuhan berjanji akan melipat gandakan sehingga berkelimpahan. Ayat 11, ayat 10 dan 11 tadi mengatakan demikian, saudara. Nah. Jadi dengan segala pekerjaan usahamu akan berhasil. Maksudnya demikian. Bahkan jika lebih dalam memberi, Tuhan juga akan melebihkan. Itu ayat 6, 2 Korintus pasal 9 mengatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan.
Jadi perpuluhan itu adalah awal untuk memberi, untuk mengalami pemulihan. Kita harus taat pada firman Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga kita dapat mengalami pemulihan dengan segala yang kita alami, yang kita hadapi saat ini. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tentunya Tuhan menginginkan kita hidup dengan damai, sejahtera, sukacita, sehat, kecukupan. Supaya kita menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Kalau hidup kita mengalami kelemahan, terpuruk, marilah kita datang kepadanya. Kita mau beriman, kita mau setia, kita mau taat dengan firman-Nya, ya. Kita mau berpengharapan hanya kepada Dia, ya. Supaya kita dapat mengalami pemulihan dan dikuatkan oleh Roh Kudus yang akan menuntun di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dengan demikian kita akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami, membangun iman kami supaya kami menjadi kuat di dalam hidup ini untuk menghadapi segalanya dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang dapat melakukan segala perkara di dalam hidup ini. Sehingga kami dapat mengalami pemulihan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu yang baik supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu semuanya untuk mereka dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk mereka dapat melakukannya. Sehingga pemulihan terjadi terhadap mereka yang mengalami kemerosotan-kemerosotan, baik rohani, jasmani maupun materi. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi yang mengendalikan hidup ini. Kami sebagai anak-anak-Mu tentunya Engkau memerhatikan secara khusus dengan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar kepada kami sehingga kami dapat hidup dalam bimbingan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian penuhi hatiku dengan firman, dengan Roh-Mu yang kudus. Demikianlah jiwaku
memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, Pulihkanku. pulihkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Kau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Silakan duduk kembali. Waktu kembalikan kepada musik. Sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan, dan saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik, persembahan dan persepuluhan kita. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan persepuluhan. Kita persiapkan dengan pujian, beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipilih.
segalanya, apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Jangan, PKMB akan melayani dalam persembahan. Janganlah hiraukan godaannya, Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dimintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk dapat memberikan persembahan Natal di kantong samping Bapak Ibu Saudara berwarna hijau. Mari kita serahkan ke persembahan hamba Tuhan. Singer akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga sampai dengan hari saat ini Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Ibu Ida Maria dan anak Helena. Silahkan angkat tangan. Terima kasih Bu kehadirannya, terima kasih Tuhan memberkati. Ini dari KPW Eden karena kemarin kita sudah bertemu di rumahnya Bapak Pram. Selamat datang Bu, selamat beribadah, terima kasih. Tuhan memberkati dan kami terus mengundang Ibu, Adik, dapat bersama-sama dengan kami beribadah di Gereja Baptis Logomulyo. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan
ada beberapa hal penting yang perlu kita simak berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah dan perayaan Natal tahun ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 jam 17 atau jam 5 sore dengan pembicara Pendeta Petrus Tiadharma MDiv dari Pringgading. Adapun untuk anggaran, Bapak Ibu yang saya kasihi, ibadah dan perayaan Natal tahun ini adalah sebesar 20 juta rupiah. Untuk itu, gereja memberi kesempatan kepada jemaat yang berkenan mengambil bagian pada hari ini dapat memberikan persembahan Natal ataupun janji iman Natal. Amplop janji iman tersedia di meja penerima jemaat dan sudah disediakan juga kantong persembahan warna hijau khusus untuk persembahan dan janji iman Natal yang ditempatkan di sekitar kursi tempat duduk jemaat untuk memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan maupun janji iman Natal. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengundang semua pengurus dalam rapat pengurus gereja pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 jam 11 di ruang utama ibadah. Mengingat rapat pengurus ini sangat penting, maka diharapkan semua pengurus untuk hadir. Itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya mengingatkan untuk minggu ini adalah minggu kunjungan serentak. Oleh karena itu dari organisasi silakan mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama mengadakan kunjungan nanti di hari Kamis maupun pada hari Jumat. Untuk kegiatan doa, mari kita perhatikan Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30, kemudian doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok ada doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tetap melaksanakan doa Daniel, doa pribadi, satu hari kita berdoa secara pribadi. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini, yaitu yang pertama Ibu Arta Uli Pardani Sihombing, kemudian anak Vincent Abisai Septimo Nugroho, kemudian Ibu Maria Suwartini, anak Hosea Aron Wijaya, Bapak Samuel Joko Sulistiono, Saudari Stefani Tri Putri Setiantara Pitoy, kemudian Ibu Dila Lestari Andayaningrum, Ibu Yohana Rokaya, yang terakhir Saudara Bapak ini, Bapak Vicensius Rossi Mario Sonora. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan sukacita dan damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh kami diberkati dalam ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami, mengajar kami, memulihkan hidup kami. Baik pemulihan secara fisik, dari sakit penyakit, pemulihan secara ekonomi maupun keuangan, juga roh kami ya Tuhan Yesus. Hamba sungguh mengucap syukur bersama dengan umat-Mu. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan hikmat senantiasa,
sehingga karya penggembalaannya terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan gerejamu, Gereja Baptis Telogomulyo, Engkau yang menolong sehingga gerejamu terus bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas, diberkati Tuhan dengan pertumbuhan, baik Tuhan dengan jiwa-jiwa baru maupun pertumbuhan secara rohani. Jemaat-Mu semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu, diberkati mereka semuanya, baik dalam keluarga, baik juga untuk pekerjaan, usaha, bisnis, jualan, pergumulan, semuanya hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Memohon kemurahan dan anugerah-Mu, Engkau yang menjamah, memberkati untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih pagi hari ini, hamba menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja, dipakai menjadi sarana membangun iman kami, supaya iman kami semakin kuat dan teguh. Demikian juga untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam melayani Engkau. Hamba juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gerejamu, baik untuk gul kehadiran, gul persembahan, kerinduan kami membeli tanah sebelah, pengembangan KB dan TK, Tuhan yang menolong, supaya melalui sekolah ini kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Yang sakit Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Hilda, Ibu Yeni Sukmani, Bapak Rudi Sulistiawan, hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Projo, Ibu Trimo, Ibu Rena, Bapak Yeskiel Sunardi, anak Marcel, anak Devarel, ataupun ada di antara kami yang sakit, pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh jamahan-Mu, setiap yang sakit dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang terus melimpah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong memberkati di tengah-tengah tahun politik, Kau yang pegang kendali atas negeri kami, baik ekonomi, politik, keamanan, semuanya terkendali. Berkati Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh jajarannya. Jawa Tengah, Kota Semarang mengucap syukur, semuanya boleh terkendali, aman, tentram, dan damai. Kau yang memberkati daerah Telogosari Wetan, di mana gerejamu berada, diberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Tetangga kanan kiri muka belakang juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan pada pagi hari ini, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan sekolah minggu, Tuhan berkati semuanya. Baik para murid, guru-guru diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persuan dengan Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan